reaksi para guru terhadap komentar netizen yang lagi viral. Reaksi guru. Tentu tidak. Tanpa itu tiap bulan kami guru-guru juga jalan-jalan kok. Guru suka jalan-jalan. Tentu tidak, karena guru sudah diberikan tunjangan oleh pemerintah. Tunjangan pemerintah. Ya enggak lah, guru-guru yang ikut juga bayar loh. Gratisan. Ajinomoto kali, ingat ya, guru-guru itu sudah dapat beli catering. Dapat jatah catering katanya. Enggak lah ya, itu kan kesepakatan wali murid dengan orang tua. Nah, paksaan bukan kesepakatan. Jadi kemana bos? Ke belakang rumah lo? Ke muka lo itu. Berburu kencang, bisik-bisik aja kedengaran, viral. Kumismu jarang gitu. Dengan segala hormat, saya memohon dan mengajak kepada Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Saya mohon jangan marah, jangan marah. Marah hanya akan membuat semakin resah. Emosi tidak akan melahirkan solusi. Jika ada yang merasa profesi kita, profesi guru sedang dihinakan, saya hanya ingin ingatkan bahwa DPR pun pernah dihinakan, Polri pernah dihinakan, TNI pernah dihinakan, ulama, pendeta, tokoh agama pernah dihinakan, bahkan presiden pun pernah dihinakan. Profesi apa sih yang belum pernah dihinakan? Jika mereka saja bisa tenang, kita guru harus bisa lebih tenang. Jika mereka bisa bijak, kita guru haruslah bisa lebih bijak. Kita harus bisa lebih menjadi panutan, karena tugas kita selain mengajar adalah menjadi suri tauladan. Tetap tenang, jangan marah. Mereka yang berkata kasar tentang kita saat ini adalah mereka yang sedang meluapkan ekspresi cinta dengan cara mereka sendiri. Guys, ada yang sudah nonton gak video terbaru dari ibu guru yang kemarin sempat viral? Dan video terbaru ibu tersebut, tadi gue lihat dia minta maaf untuk kejadian yang bikin kisruh se-Indonesia. Dan dia sadar bahwa yang dilakukannya adalah salah. Buat orang tua murid, teman-teman semua yang kemarin gue bikin video juga, sempat banyak hate comment buat ibu guru tersebut yang tertuju. Dan stop untuk hate comment lagi guys, karena ibunya sudah minta maaf, ibunya sudah mengakui bahwa dia salah. Yuk kita support guru-guru kita untuk kedepannya mereka bisa lebih baik, memberikan pendidikan yang lebih bermutu lagi untuk anak-anak kita semua ya. Jadi teman-teman, ini juga bukan berlaku buat ibu itu aja, dan ini berlaku buat seluruh guru yang ada di Indonesia untuk selalu memberikan edukasi yang baik, memberikan ilmu yang lebih baik lagi untuk anak didiknya ya. Oke guys, thank you buat semuanya. Bu Afni, permintaan maaf Bu Afni, kami semua memaafkan. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia ini memaafkan Bu Afni atas kesilapan Bu Afni. Mudah-mudahan ini suatu pelajaran buat kita semua yang pernah mengomentari hal-hal yang menyakitkan kepada semua penikmat sosmed. Mari kita sama-sama menghargai, saling menghormati satu sama lain. Mudah-mudahan Bu Afni tetap semangat ya. Semangat terus Bu Afni. Oke, terima kasih ya Bu Afni. Ini kenapa pernyataan ibu ini kok jadi melebar kemana-mana? Kenapa ibu kok kelihatan emosional sekali itu kenapa? Ya udah, kalau nggak usah diadakan studi tour ya udah. Lagian diadakan ikut nggak ikut juga bayar. Mending nggak usah sekalian aja. Kamu itu ibu guru. Guru itu digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru. Itu pernyataanmu kok jadi melebar kemana-mana. Nggak layak seperti seorang guru. Sebagai guru kok bisa malah meributkan terkait travelnya dan segala macam, wisata di sana dan segala macam. Kenapa nggak ibu coba melakukan evaluasi gitu bersama sekolahan ya sebagai guru? Ada apa ya? Ada beberapa hal gitu menurut saya yang perlu dievaluasi terkait study tour ini.
Satu, Ibu pernah nggak melakukan evaluasi secara akademis gitu? Apakah masih efektif dan efisien study tour ini digunakan untuk pola pikir para siswa dan siswi? Digunakan Ya, untuk mengembangkan belum. pola pikir mereka, kreativitas mereka, dan segala macamnya. Di Jangan era sampai ke situ sosial media, pikirannya. di era teknologi yang sangat mutakhir saat ini. Apakah tidak bisa dilakukan dengan cara lain? Dan apakah masih efektif gitu? Apakah mereka berangkat sampai sana, lalu benar-benar belajar, lalu benar-benar diaplikasikan di dalam kehidupan mereka sehari-hari? Atau mereka malah hanya fokus terhadap mainnya dan segala macam? Itu kalau kita mau evaluasi. Lalu yang kedua, pernah nggak ibu dan sekolah melakukan evaluasi terhadap begini? Para orang tua murid itu keberatan dengan biaya yang diadakan untuk study tour di luar kota. Kalau ibu masih bilang nggak ada di sekolah kami, coba cek bu. Coba cek di sekolah lain dan segala macamnya. Bandingkan aja gitu loh. Banyak kok yang keberatan. Bahkan di kasus yang kemarin, ada orang tua murid yang bilang bahwa ia membayar uang study tournya itu ketika mepet hari keberangkatan. Artinya apa? Mereka tidak mampu secara finansial gitu. Terus kalau ibu bilang nggak semua kami wajibkan kok. Oke, kalau nggak semua diwajibkan. Ibu pernah berpikir nggak anak-anak yang nggak bisa berangkat melihat anak-anak yang bisa berangkat study tour? Gimana kondisi psikologis mereka? Karena adanya ketimpangan sosial di sana. Ayo, pernah nggak? Nah, udah, itu menurut saya evaluasinya. Terus saya mau menanggapi pernyataan ibu terkait tour and travel dan segala macam. Saya tanya kepada ibu sebagai guru, apakah tolak punggung Indonesia di dalam dunia wisata, di dalam dunia pariwisata, ekonomi kreatif dan segala macamnya, karena ibu menyebutkan Kemenparekraf Pak Sandiaga Uno, itu tolak punggungnya adalah study tour? Enggak juga kan? Banyak wisata lain, banyak pendatang-pendatang lain yang bisa datang selain study tour. Jadi itu sih ibu, menurut saya, daripada ibu meributkan tidak bolehnya study tour di luar kota, mending melakukan evaluasi. Karena bagi saya aneh, kok guru malah protesnya karena nggak boleh study tour di luar kota gitu loh. Kalau protesnya enggak, ini kami nggak begini-gini, oke lah gitu. Tapi protesnya karena nggak boleh di luar kota. Itu aja sih, terima kasih. Sama-sama. Laranglah. Bu Afni, perkenalkan atuh, nama saya Coach Papi. Ntar nih ya, aku lagi mau makan kue ulang tahun anak aku dulu. Kalau saya lihat, ibu nih kebanyakan makan rendang kayaknya. Rendang jengkol. Ya. Bau mulutnya. Jadi naik tensinya. Bu, tak ada yang menyalah guru. Ibu kan sarjana pendidikan, harusnya bisa mengumpulkan dulu variabel masalah-masalah apa yang diangkat, ya. Lalu menyimpulkan apa sih masalahnya, titik masalahnya. Kalau ibu nih kayaknya lagi playing victim gitu loh, seolah-olah kayak jadi menjadi perwakilan seluruh guru-guru di Indonesia yang merasa bahwa dihinakan, disalahkan, difitnah. Yang pertama poinnya adalah si supir ini beritanya menyatakan bahwa dia sudah bilang sama guru tersebut bahwa busnya tidak layak dan harus diganti dengan yang lain. Jawabannya, gurunya tidak mau. Yang kedua, iakan saja ada oknum ya, garis bawahi, guru ya, mengambil keuntungan dari studi tour. Nggak mungkin enggak. Bohong kalau enggak. Kita hitung anggaran dasar untuk studi tour yang di Depok itu. Ada yang berani membuka enggak? Coba kepala yayasan buka. Anggaran dasar yang dikeluarkan itu berapa? Lalu minta dari siswa berapa? Ada nggak surplusnya? Jadi ibu kalau ngomong juga jangan playing victim, seolah-olah kami ini seluruh orang tua murid ini menyalahkan guru. No, aku juga bekas guru, istriku bekas guru, kakakku guru, bapakku dulu di pendidikan angkatan darat juga. Jadi ibu jangan membuat blunder masalah. Yang dipermasalahkan ini adalah kalaupun mau studi tour, silakan studi tour. Tapi seperti ini loh, membangun infrastruktur. Contohnya MBZ.
baru ketahuan ternyata tidak sesuai dengan SNI. Padahal harusnya audit project itu harusnya ada. Sudah dari awal harusnya audit project itu tahu bahwa itu tidak sesuai dengan SNI. Kayak gitu, Bu. Terus gara-gara begitu ditutup semua infrastruktur. Karena banyaknya nanti jembatan roboh. Berpikir dulu kau pakai otakmu itu. Kau sarjana pendidikan. Jadi kalau dibilang tutup semua agen, itu kayak jual belas kasihan. Jadi seolah-olah nanti merambahnya kepada efek dominonya. Studi tour tidak ada itu, banyak agen tutup. Enggak karena itu mereka hidup. Dulu-dulu tidak ada studi tour, agen PO bus itu jalan terus. Asalkan busnya bagus, asalkan busnya layak dipakai, tidak berindikasi menjadi celaka. Ini yang harus dipikirkan oleh para guru. Kenapa pesan bus yang murah? Sementara bayar 2 juta. Dari Depok ke Subang berapa itu harga bus? Berapa ratus anak yang ikut? Harga bus itu setahu saya tuh 3,5 jutaan pergi keluar kota. Menginap di hotel. Cari hotel yang layak-layak saja, biasa saja. Cari perumahan rakyat. Ekonomi UKM itu banyak di Subang itu. Rumah-rumah masyarakat itu dijadikan tempat penginapan. Kalian aja yang belum matang memikirkannya itu mungkin. Mungkin ya. Jadi kalau mau pembuktian nyata dan akurat, hitung anggaran dasar si yayasan sekolah ini yang kecelakaan ini. Lalu berapa surplusnya? Berapa biaya pengeluaran yang sesungguhnya? Itu. Jangan playing victim. Seolah-olah ibu ini tersakiti sekali. Aduh. Bu, kalau kau bilang semua bersedih, bersedih kami. Terus ada bahasa ikut gak ikut bayar. Kau kritik dulu itu kepala yayasan itu. Nah, betul gak? Ikut gak ikut bayar? Hah? Gak ikut karena gak punya uang. Terus dipaksakannya dia lah jadi kuli panggul. Dibayarnya lah uang studi tour itu. Matilah dia. Surkali coklat ini kurasa. Jadi Bu Afni, kau ngomong adab, tentang adab kau bicara. Nah ini, janganlah dulu kau kebanyakan makan rendang. Naik tensimu itu. Aku aja minumnya yang sehat-sehat. Starbucks ku minum tapi ku pesan tak pakai kopi karena aku tahu tensiku naik. Apalagi lihat videomu itu. Bertemu dulu kita. Minumlah dulu kita di Starbucks ya. Ku traktir pau ke Bu Afni. Mengerikan. Janganlah playing victim. Ya. Kalau sudah begini, itu menjadi tanggung jawab bersama. Tidak perlu ada pembelaan-pembelaan apapun. Akhirnya masalahnya jadi panjang. Kalau sudah panjang nanti salah-salahan. Kalau udah salah-salahan, viral-viralan. Sudah ku bilang, Indonesia ini sepertinya banyak pembenahan. Ibu lagi bawa-bawa pejabat-pejabat negara itu studi tour dibiayai oleh negara. Terus dibiayai oleh siapa? Bukan dibiayai negara itu, dibiayai kita itu oleh pajak. Uang kita itu semua. Tapi kalau studi tour, biaya siapa? Biaya muridnya. Betul itu ada video yang bilang ada yang jadi ojol, ada yang ibunya jadi kongkong cuci gosok, utang-hutang, menggadaikan BPKB dan lain-lain. Pulang-pulang anaknya mati, celaka. Ada juga yang pulang-pulang baik-baik saja. Jadi kalau dibilang takdir, betul itu takdir. Tapi minimal menjaga diri itu perlu. Kalau dibilang takdir itu, semua orang tidak bisa menghindari. Tak ada orang mau jalan masuk tol takut menghindari takdir. Tak bisa, jalan terus. Ibu bilang biar tutup PO. Terus kalau infrastruktur mencelakakan, bagaimana ceritanya? Coba dulu pikirkan ya. Salam.
Indonesia.